Dan sejauh ini 18 orang pekerja PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel atau ITSS dilaporkan meninggal dunia akibat ledakan tungku smelter pada Minggu 24 Desember 2023 lalu. Polisi telah membentuk tim investigasi untuk menyelidiki penyebab ledakan tungku smelter. Dan untuk mengetahui informasi terbarunya, kita telah tergabung dengan produser lapangan CNN Indonesia, Raff Kahvi, di sekitar lokasi kejadian di Kecamatan Bahodapi, Morowali, Sulawesi Selatan. Halo, selamat pagi menjelang siang, Raff. Apakah sudah ada informasi terkait hasil investigasi dari pihak kepolisian dan bagaimanakah penanganan para korban ledakan hingga saat ini? Industrial Park yang merupakan kawasan yang menaungi PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel, di mana salah satu tungku smelter nikel yang meledak pada tanggal 24 Desember kemarin sejauh ini belum mengeluarkan statement ataupun juga pernyataan terkait temuan mereka terhadap investigasi internal yang mereka lakukan bersama tim gabungan yang mereka bentuk dengan Kementerian Ketenagakerjaan, kemudian juga pihak kepolisian, pihak safety, HR, dan juga Tenas. 11 ada tungku yang saat ini berada di PT IMIP ini masih beroperasi meskipun satu kemarin meledak dan juga operasionalnya saat ini dihentikan sementara untuk sebagai bagian dari proses investigasi dan nantinya akan dibersihkan untuk bisa dapat kembali digunakan. Di PT AMIP ini ada 11 tungku smelter yang digunakan sebagai pemurnian nikel di kawasan PT AMIP ini, sehingga tentunya pihak PT AMIP ini berdalih bahwa faktor keamanan itu sudah diperhitungkan, termasuk diantaranya adalah resiko penggunaan alat-alat sampai dengan perlengkapan alat perlengkapan diri bagi para pekerja, induksi ataupun juga informasi yang selalu berkala diberikan kepada para karyawan agar menggunakan alat-alat kerja dan juga perlengkapan keselamatan diri saat memulai pekerjaan mereka. Meskipun demikian sampai sejauh ini apakah meledaknya tungku tersebut disebabkan karena faktor lain di luar human error atau kesalahan lain, sampai sejauh ini kami juga pun masih menunggu apa saja statement dan juga temuan sementara yang dilakukan oleh pihak internal PT AMIP dan juga pihak kepolisian. Dan untuk para korban sendiri, tadi pagi sekitar pukul 1 dini hari bertambah 2 orang meninggal dunia dari 29 korban yang dirawat di RSUD Morowali. Malam sebelumnya bertambah 3 orang yang juga meninggal dunia setelah mendapatkan perawatan di RSUD Morowali. Total tadi pagi kami mendapatkan informasi ada 5 orang pekerja dari PT ITSS yang meninggal dunia dan ini merupakan tambahan. Sebelumnya ada 13 orang, jadi totalnya ada 18 orang dengan rincian 10 pekerja Indonesia dan juga 8 warga negara asing yang berasal dari Tiongkok. Untuk pengurusan jenazah dan juga pengantaran sampai ke rumah kerabat masing-masing, ini sepenuhnya ditanggung oleh pihak perusahaan yaitu PT AMIP, dan kemudian untuk jenazah dari warga negara asing Tiongkok ini nantinya akan diterbangkan ke Makassar untuk akhirnya dikremasi. Sementara untuk para pekerja yang saat ini mengalami luka-luka baik derajat berat maupun derajat ringan dan juga sedang mendapatkan observasi dan juga pengawasan dari RSUD Morowali dan juga dari klinik yang berada di PT AMIP ini. Seluruh biayanya ditanggung dan juga mereka akan diberikan santunan kepada para korban, baik korban yang saat ini telah dirawat maupun yang meninggal dunia. Presiden Sarah. Baik, Raff, kalau misalnya boleh diketahui dan boleh diinformasikan kembali kepada pemirsa CNN Indonesia, apakah Anda mengetahui bagaimana kronologi pada tanggal 24 itu? Ya, sejauh dari informasi yang kami himpun dari rilis yang dikeluarkan oleh pihak media relation head Deddy Kurniawan, ini mengatakan bahwa kronologi tersebut hanya mengatakan bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 24 Desember pada pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah, di mana pada saat kejadian
para pekerja ini berada di sekitar lokasi kejadian. Dan api berhasil dipadamkan antara 3,5 sampai 4 jam kemudian atau pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Selama waktu 4 jam tersebut, pihak internal dari PT AMIP ini berusaha keras untuk memadamkan api dan juga menyelamatkan para korban dan juga melakukan evakuasi kepada para pekerja yang berada di lingkungan di sekitar smelter yang meledak tersebut. Dan sampai sejauh ini operasional dari dari smelter tersebut saat ini dihentikan sementara, meskipun 10 smelter lainnya masih tetap terus dioperasikan, mengingat bahwa PT AMIP ini merupakan kawasan yang menaungi beberapa perusahaan seperti nikel yang berada di Morowali, sehingga tentu saja bahwa operasional perusahaan tetap tidak berhenti, namun yang berhenti adalah hanya di tempat kejadian perkara. Freddy dan Sarah. Baik, tentunya ini masih kita nantikan update informasi terbaru terkait proses investigasi yang dari pihak kepolisian pun juga sebenarnya sudah membentuk tim investigasi lebih lanjut. Terima kasih Raff Kahvi untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas dan tetap jaga kesehatan.